Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nurse Vivi Musfirawati Eskep Mkep. Saya sebagai dosen di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Paletehan. Saya lulusan Sarjana Ilmu Keperawatan di Universitas Paletehan dan menyelesaikan studi magister saya di Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan konsentrasi keperawatan maternitas. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan tentang pengajaran yang sesuai dengan keilmuan selama saya mengajar di program studi D3 Keperawatan. Saat ini saya mengajar pada mata kuliah keperawatan maternitas, keperawatan anak, dan metodologi keperawatan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu keperawatan maternitas yang mempunyai bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini termasuk salah satu mata kuliah yang masuk ke dalam substansi penilaian tinjauan dari uji kompetensi. Deskripsi singkat dari mata kuliah keperawatan maternitas menguraikan tentang konsep dasar dari obstetrik dan ginekologi, kemudian konsep dasar keperawatan maternitas yang meliputi perspektif, isu dan tren keperawatan, serta peran dan fungsi perawat maternitas. Kemudian asuhan keperawatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan ibu nifas, serta gangguan sistem reproduksi. Tujuan dari mata kuliah ini adalah memberikan kemampuan dalam menyajikan asuhan keperawatan pada ibu hamil atau di antenatal care, ibu melahirkan di intranatal care, dan ibu nifas postnatal care. Kemudian bayi baru lahir dan wanita pada gangguan sistem reproduksi yang didasari oleh pengetahuan sikap dan keterampilan. Adapun capaian pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok baik sehat maupun sakit dengan memperhatikan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data, menganalisa dan merumuskan masalah, serta mengimplementasikan, mengevaluasi dan mendokumentasikan serta menyajikan informasi pada asuhan keperawatan. 3. Mampu melakukan komunikasi terapeutik terhadap pasien. Keempat, mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat pasien dan menurunkan angka kesakitan. Proses pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas menggunakan teknik DIA, yaitu delivery atau penyampaian, kemudian interaction atau interaksi, dan asesmen penilaian. Teknik yang pertama yaitu proses delivery atau penyampaian, di mana dalam proses ini saya menyiapkan bahan ajar dengan menggunakan beberapa sumber referensi. Salah satunya saya menggunakan bahan bacaan dari Laudermich tentang keperawatan maternitas. Terdapat buku 1 dan 2 edisi 8. Sehingga bahan mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan jelas dan dapat dipahami oleh seluruh mahasiswa. Di setiap pertemuan pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran SCL, Student Centered Learning, di mana peserta didik atau mahasiswa yang menjadi center pada proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, pada mata kuliah ini, saya juga menggunakan metode pembelajaran yaitu blended learning, self-directed learning, case study, dan simulasi atau demonstrasi. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu menggunakan metode pembelajaran self-directed learning, ya, di mana saya akan mengupload terlebih dahulu bahan materi yang saya siapkan di UF Learn
yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mendownload materinya, kemudian materi tersebut dapat mereka baca untuk dijadikan bahan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Pada proses perkuliahan, saya akan memulai perkuliahan dengan mereview kembali materi yang sudah di-download oleh mahasiswa, dan setelah itu saya akan menjelaskan materi dan terakhir melakukan evaluasi dengan teknik case study, yang mana saya akan memberikan sebuah kasus yang nantinya akan dijawab berdasarkan materi yang sudah dijelaskan. Pada pertemuan praktikum, saya juga akan menggunakan teknik simulasi atau demonstrasi yang dilakukan di laboratorium. Sebelum demonstrasi, terlebih dahulu saya membagikan daftar tilik sesuai dengan perasat yang akan diajarkan. Kemudian, saya akan mendemonstrasikan perasat praktikum tersebut tahap demi tahap sesuai dengan daftar tilik yang sudah dibagikan sebelumnya. Setelah itu, secara bergantian mahasiswa akan mencoba praktik tersebut secara satu persatu. Teknik yang kedua yaitu interaction atau interaksi, yang mana menggunakan media pembelajaran secara tatap muka dan bisa juga dilaksanakan secara online dengan menggunakan media pembelajaran Zoom meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan asinkronis. Ini menggunakan UF-Learn, di mana di dalam UF-Learn ini sudah tersedia absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, dan materi-materi pembelajaran pada UF-Learn. Proses yang terakhir yaitu teknik yang ketiga, yaitu assessment, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar akan melakukan evaluasi kepada mahasiswa terkait kehadiran dalam perkuliahan, kemudian bobot penilaian, di sini ada UTS, UAS, kemudian penugasan, serta penilaian ujian praktikum. Sehingga perkuliahan pada mata kuliah ini dapat diketahui dan diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran atau perkuliahan pada mata kuliah keperawatan maternitas yang dilaksanakan secara online menggunakan Zoom meeting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran ya, seperti sesuai yang ada di RPS. Kita akan masuk ke dalam perkuliahan mengenai konsep ANC. Oke, sebelum saya mulai ya, dimohon untuk mengisi absen ya, mengisi absen di UF-Learn. Ini nanti silakan diisi pada kolom absensi ya, pada kolom absensi di sini ya. Nah, ini saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk absen ya. Kemudian topik yang akan kita bahas adalah di topik ketiga atau di pertemuan ketiga, yaitu tentang konsep ANC. Ya, silakan. Oke, sambil menunggu untuk materinya yang saya sudah upload di UF-Learn itu sudah di-download? Sudah Ibu. Nah, baik. Ya. Sudah dibaca? Sudah. Ya, Ibu. Oke. Kalau misalnya sudah di-download, sudah dibaca, berarti kalau misalnya kita review sedikit boleh ya. Kira-kira apa sih yang kalian pahami dari materi yang sudah kalian download barusan?
Downloadnya barusan apa dari kemarin? Dari kemarin, Bu. Dari kemarin. Oke. Silakan. Kira-kira apa yang kalian pahami? Materinya tentang pemeriksaan kehamilan, Ibu. Betul ya. Di situ ada pemeriksaan kehamilan ya. Konsep ANC. Jadi pemeriksaan tentang kehamilan baik dari trimester 1 sampai trimester 3 ya. Oke, sebelumnya materi yang sudah saya sampaikan adalah konsep dari kehamilan itu sendiri ya. Kira-kira kehamilan itu apa? Kehamilan itu apa? Adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur hingga terjadi pembuahan, Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kehamilan itu adalah pertemuan sel sperma dengan ovum atau sel telur wanita. Nah, itu yang akan menjadi proses pembuahan. Oke ya. Baik, itu untuk sedikit mereview materi yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya ya, kemudian materi yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang hari ini yaitu tentang ANC. Saya share screen terlebih dahulu. Gimana? PPT-nya udah tampil di layar? Udah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, baik. Kalau misalnya sudah, kita mulai konsep ANC ya. Jadi konsep antenatal care. Nah, ini tujuan pembelajaran dari mata kuliah hari ini yaitu mahasiswa mampu menguasai teknik, prinsip, bentar. Mahasiswa mampu menguasai konsep, teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan atau praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok. Kemudian mahasiswa mampu mengumpulkan data, kemudian menyusun, mendokumentasikan, dan menyajikan informasi asuhan keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu memilih dan menggunakan peralatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Oke, untuk pemeriksaan antenatal ya, ini adalah sebuah proses pemeriksaan kehamilan di mana ini untuk mengoptimalkan ya kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Tujuan dari ANC sendiri adalah yang pertama memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang janin. Ya. Jadwal pemeriksaan kehamilan. Nah, ini ada kunjungan antenatal atau pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak ini minimal dilakukan 6 kali selama masa kehamilan. Ya. Nah, untuk kunjungan yang pertama itu di trimester 1. Di trimester 1 itu kurang lebih 14 minggu ya, di usia kehamilan 14 minggu itu 2 kali kunjungan seperti itu. Dan kehamilan di trimester 2 pada usia kehamilan 14 sampai 28 minggu itu dilakukan kunjungannya adalah 1 kali kunjungan. Dan kunjungan berikutnya ya di kehamilan trimester 3 ya. Di trimester 3 ini jumlah kunjungannya itu 3 kali kunjungan. Jadi di trimester 1 itu 2 kali, kemudian di trimester 2 itu 1 kali, dan di trimester 3 itu 3 kali kunjungan. Jadi total adalah kunjungannya adalah 6 kali gitu. Leopot ini dilakukan di daerah bagian apa, Mary? Pemeriksaan Leopot Perut, Ibu. di perut.
Oke, ya jadi betul. Jadi pemeriksaan Leopard ini memang dilakukan di bagian abdomen, ya. Nah, pemeriksaan Leopard ini satu teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara perabaan, ya, di mana kita akan merasakan bagian-bagian yang terdapat pada perut ibu, ya. Nanti dilakukan menggunakan tangan pemeriksa tentunya, ya. Kemudian nanti dengan cara-cara tertentu gitu. Jadi kita akan tahu posisi janin itu seperti apa, ya. Nanti kita akan lihat gambar-gambarnya, ya. Nah, ini Leopold ini ya dikembangkan oleh Christian Gerhard Leopold. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan setelah usia kehamilan 1 minggu, 11 minggu, atau 24 minggu seperti itu. Nah, ini pemeriksaan Leopold 1 ini tujuannya untuk menentukan usia kehamilan dengan cara mengukur tinggi fundus uteri, ya. Selain untuk mengukur tinggi fundus uteri juga kita harus mengetahui ya bagian apa yang ada di fundus seperti itu, ya. Fundus itu adanya di mana, Dewi? Kalau fundus di bagian atas atau di bawah? Di bagian atas, Bu. Bagian atas, iya betul, ya. Jadi fundus itu di bagian atas, ya. Nanti kalau kita lihat gambarnya, nah seperti ini. Nah ini fundusnya, ya. Tangan pemeriksa nih berada di fundus karena kita akan memeriksa Leopard 1. Nah seperti ini nanti posisinya Leopard 1, ya. Kita ukur tinggi fundusnya, ya, dari mulai fundus sampai ke simfisis, kemudian nanti kita meraba di daerah fundus bagian apa yang terdapat di fundus, ya, apakah kepala atau bokong, karena ini posisi ibu hamil posisi janin di dalam rahim itu seperti ini, seperti itu, ya. Nah ini ada gambar ya secara anatomi tubuh ibu, ya. Ini tampak dari samping, ya. Jadi kira-kira nanti ibu hamil itu seperti ini, ya, di setiap usia kehamilannya, ya. Ini di bawah. Nah, oke. Ini ada rumus nih, ya. Jadi sangat penting karena di keperawatan maternitas itu ada yang namanya taksiran persalinan. Jadi di mana kita harus bisa gitu ya menghitung bagaimana kita bisa menentukan taksiran persalinan, ya. Nah, ini ada rumus Nagel, ya. Ini untuk mengetahui taksiran persalinan. Nah, rumusnya adalah HPHT. Ada yang sudah tahu apa itu HPHT? Hari pertama haid terakhir ya, Bu. Hari pertama haid terakhir, ya betul ya Dewi. Ini hari pertama haid terakhir, ya. Nah ini ada untuk mengetahui usia kehamilan, ya. Ada 2, kita bisa aplikasikan dalam bulan dan juga dalam minggu, ya. Terus berikutnya, nah ini ada juga rumus mengetahui tentang perkiraan berat janin, ya. Nah ini tinggi fundus dikurangi N, ya, dikali 155. 28 dikurangi 11 dikali 155. Kira-kira hasilnya berapa? 2635, Bu. 2635 dengan satuan apa? Gram, ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk materi kita hari ini sebelum kita melanjutkan ke latihan kasus, latihan soal. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita langsung ya, kita masuk ke dalam latihan kasus, ya, latihan soal. Oke, ini ada soal nih, silakan. Ada yang mau baca? Atau boleh Riki deh, Riki, ya, silakan dibaca kasusnya. Perempuan umur 29 tahun, GPO datang ke poli kandung untuk memeriksa kehamilan. Ia merasa cemas akan kehamilannya karena perut kadang terasa kencang. Dari hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik didapatkan HPHT 14 Mei 2022. Tekanan darah 110/70 mmHg, DJJ 140 kali per menit, TFU 20
cm. Kapankah taksiran persalinan pada kasus tersebut? A. 14 Januari 2022, B. 21 Januari 2022, C. 14 Februari 2022, D. 21 Februari 2022, E. 14 Maret 2022. Ya, kira-kira kalau misalkan kita hitung, ya, kira-kira jawabannya di option apa? Tadi kan udah dibahas nih, ya, rumusnya. Ya, Restu boleh. 21 Februari. 21 Februari. Oke. Bisa dijelaskan nggak rumusnya seperti apa? Rumusnya HPHT plus 7, 14 ditambah 7, Mei bulan 5 dikurang 3, tahun 2022. Jadi 14 ditambah 7, 21, bulan Mei 5 kurangi 3, 2. Bulan Februari, jadi 21 Februari 2022. Nah, ya. Oke. Seperti itu ya untuk kita menghitung taksiran persalinan. Oke, kita lanjut ke latihan berikutnya. Nah, ya, silakan Isda. Isda boleh dibaca kasusnya. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke poli kandungan untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadinya 70 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, TFU-nya 28 cm, hitunglah usia kehamilannya. Nah, coba. Kira-kira jawabannya apa nih? 32 minggu, Bu. 32 minggu. Oke. Anti bisa dijelaskan bagaimana cara menghitung kok bisa dapat hasilnya 32 minggu? Iya, Bu. Kan TFU-nya 28 cm. Nah, tadi di rumusnya kalau misalkan hitungan dalam minggu itu TFU dikali 8 per 7. Nah, jadi TFU-nya kan tadi 28, terus dikali 8 dibagi 7. Jadi hasilnya 32 minggu. Oke, gimana? Restu betul di 32 minggu hasilnya? Iya, betul, Bu. Dikali Betul. 8. Oke, ya, jadi sudah paham ya untuk rumus menghitung usia kehamilan itu di rumus apa? TFU dikali berapa? Kali 8 8 dibagi 7. dibagi 7. Oke, ya, kita masuk ke kasus berikutnya nih. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah 32 minggu. Nah, ini kita ganti nih optionnya. Option jawabannya adalah bulan. Ya, boleh siapa Sulkiah? Sulkiah, silakan baca kasusnya. Oke, Bu. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke poli kandungan untuk melakukan pemeriksaan kehamilannya. Hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darah 110/80 mmHg, nadinya 70 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, dan TFU-nya 28 cm. Hitunglah usia kehamilannya. Ya, silakan. Kira-kira menurut Sulkiah, ya, jawabannya ada di option apa? Di option D, Bu, yang 8 bulan. 8 bulan. Oke, bisa dijelaskan, Sulkiah, gimana cara menghitung? Kenapa kok jawabannya bisa di angka 8 bulan? Oke, boleh yang lain. Pepita. Dihitung pakai rumus HTHP tadi ya, Bu. Ya, coba menghitung usia kehamilan
dalam bulan. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus 28 dikali Kali 2 dibagi 7. dikali 2 dibagi 2 dibagi 7. Dibagi 7. 7. Oke ya. Ini sudah betul jawabannya, berarti 8 Bulan. Nah, ini latihan selanjutnya. Kira-kira siapa yang mau baca? Seorang perempuan usia 28 tahun hamil 34 minggu, G2 P1A0, datang ke poli kandungan untuk memeriksa kehamilannya. Pasien mengatakan sering buang air kecil. Hasil pemeriksaan diperoleh TFU 28 cm. Presentasi kepala sudah masuk pintu atas panggul, DJJ 140 kali per menit. Berapakah tafsiran berat janin pada kasus di atas? Nah, kira-kira jawabannya ada di option apa nih? A, Bu. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan kenapa option jawabannya di A berarti di angka 2.635 gram? Option A, Bu. TFU-nya izin kan jawab, 28, Ya, Bu. boleh Terus silakan. di rumusnya TFU-nya kan 28. Terus di situ N-nya itu kan ada catatan masuk presentasi atas panggul sama yang belum masuk. Nah, di situ kan sudah masuk. Jadi 11 dikali 155, Ibu. Oke, betul ya. Jadi itu adalah rumus taksiran berat janin. Karena kuncinya ada di sini. Ini sudah masuk atau belum ya, karena untuk menentukan nilai N tadi ya, karena TFU dikurangi N. Itu N-nya kalau misalkan sudah masuk pintu atas panggul berarti nilainya adalah berapa? 11, Ibu. 11. Tapi kalau misalkan belum masuk ke pintu atas panggul berarti nilainya 12. 12. Oke, betul ya. Berarti jawabannya ada di option A. Ya, materi kita sudah habis. Oke, ya. Itu untuk pembelajaran hari ini ya. Kira-kira ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Ibu punten. Ya, Siti Mariam, silakan. Kenapa? Ibu, harusnya tadi itu di soal nomor 1 itu tahunnya 2023. Nah, Jadi betul ya. ya, Sengaja saya tidak koreksi ya karena saya ingin kalian teliti gitu. Nah, tadi kan di kasusnya masih 2022 ya, padahal di kasusnya 2022, padahal dalam rumus untuk tahun itu plus 1 ya. Jadi harusnya berubah pada option jawaban itu berubah menjadi 2023. Oke, terima kasih ya. Ini memang kesalahan saya pada saat membuat bahan gitu. Tapi itu hanya angka 3-nya saja, 2-nya saja yang harusnya 3 seperti itu. Ya, terima kasih ya Siti Mariam. Oke, ada lagi yang lain? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau Bu. cukup, terima kasih untuk semuanya ya. Kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya langsung end ya.